Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Raih Potensi. Membentuk kebiasaan positif seringkali terdengar seperti tujuan yang mudah, bukan? Kita semua ingin menjadi lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bahagia. Namun, mengapa begitu banyak dari kita merasa kesulitan untuk melakukan perubahan itu? Ada banyak alasan mengapa membentuk kebiasaan positif itu sulit. Mulai dari resistensi otak terhadap perubahan, hingga tekanan sosial dan lingkungan yang tidak mendukung. Tantangan-tantangan ini bisa membuat proses perubahan terasa seperti sebuah medan perang. Begitupun ketika kita mengubah kebiasaan negatif, membutuhkan upaya yang kuat untuk menghilangkannya atau minimal menguranginya. Namun meskipun tantangan-tantangan itu nyata, bukan berarti kita harus menyerah begitu saja. Dengan pemahaman yang tepat dan tentang apa yang membuat pembentukan kebiasaan itu sulit, kita dapat menemukan strategi dan teknik yang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Mari kita telaah sedikit lebih dalam. Ketika kita mencoba membentuk kebiasaan baru, seringkali dihadapkan pada tantangan yang tak terduga. Mungkin kita merasa kurang motivasi, terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari, atau bahkan terjebak dalam siklus kebiasaan lama yang sulit diubah. Kebiasaan adalah pola perilaku yang dilakukan secara otomatis sebagai respon terhadap situasi tertentu, seperti misalnya menyikat gigi setiap pagi atau mengecek ponsel sebelum tidur. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dari sebuah tindakan yang diulang-ulang secara konsisten. Ketika tindakan tersebut terulang, otak membentuk jalur saraf yang kuat, sehingga tindakan tersebut menjadi lebih mudah dilakukan tanpa memerlukan banyak pikiran atau usaha. Dengan waktu dan repetisi yang cukup, tindakan tersebut menjadi terkabel dalam otak kita dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Mengubah kebiasaan sulit menjadi kebiasaan yang mudah adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Namun dengan beberapa tips dan trik yang tepat, kamu dapat mempercepat proses itu. Mari kita jelajahi strategi atau tips dan trik yang didukung oleh penelitian dan pengalaman serta disertai dengan fakta dan data yang relevan. Yang pertama, mulailah dengan kebiasaan kecil. Menurut James Clear, penulis buku Atomic Habits, memulai dengan kebiasaan kecil memungkinkan otak untuk menyesuaikan diri secara bertahap tanpa menimbulkan resistensi yang berlebihan. Karena perubahan kecil lebih mudah diterima oleh otak, karena tidak mengganggu terlalu banyak dari rutinitas yang sudah ada. Saat kamu mulai dengan langkah kecil, otak akan lebih mungkin untuk menerima perubahan tersebut dan membentuk pola baru. Studi psikologi perilaku menunjukkan bahwa memulai dengan target yang lebih rendah dapat membantu kamu merasa lebih berhasil dan meningkatkan motivasi untuk melanjutkan perubahan tadi. Jadi, sesulit apapun itu, kalau dibiasakan dari hal kecil, akan menjadi mudah pada akhirnya, karena sudah menjadi habit atau kebiasaan. Strategi yang kedua adalah, buatlah rencana yang jelas. Menurut Dr. Heidi Grant, psikolog sosial dan penulis buku Succeed How We Can Reach Our Goals, merencanakan tindakan secara rinci memungkinkan seseorang untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul dan meningkatkan kemungkinan sukses yang lebih besar. Menetapkan tujuan yang spesifik membantu kamu untuk fokus pada hasil yang ingin dicapai. Dengan membuat rencana tindakan yang detail, kamu memberikan arahan yang jelas bagi diri kamu sendiri tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Hal ini memungkinkan kamu untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan. Karena hal yang sudah direncanakan saja kadang tidak tercapai semuanya, apalagi kalau kamu tidak merencanakannya. Sama halnya dengan merencanakan kegagalan. Jadi,
Buatlah rencana yang jelas dan target yang jelas yang ingin kamu capai. Yang ketiga, gunakan teknologi pendukung. Aplikasi dan perangkat lunak pelacak kebiasaan dapat memberikan pengingat dan motivasi tambahan. Perangkat ini juga dapat membantu melacak kemajuan yang sudah kamu capai seiring berjalannya waktu. Selain itu, dapat memberikan umpan balik positif dan memotivasi kamu untuk tetap konsisten. Dengan teknologi pendukung, kamu memiliki alat tambahan untuk memperkuat kebiasaan baru kamu itu. Dr. B.J. Fogg, seorang ahli perilaku dari Stanford University, menekankan pentingnya teknologi pendukung dalam membentuk kebiasaan baru. Dia menyarankan untuk menggunakan teknologi secara cerdas untuk memperkuat kebiasaan yang diinginkan. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi canggih dan juga gratis yang bisa kamu pakai untuk mendukung pembiasaan suatu habit yang positif atau menghilangkan sebuah habit yang negatif dengan mudah. Yang keempat, tetapkan reward system. Reward system memberikan insentif positif yang dapat meningkatkan motivasi dan memperkuat kebiasaan baru. Otak kita cenderung merespon dengan baik terhadap reward dan memberikan diri hadiah setelah mencapai target tertentu dapat membantu memperkuat hubungan antara tindakan dan reward tersebut. Menurut Dr. Charles Duhigg, penulis buku The Power of Habit, memberikan reward setelah mencapai target kebiasaan membantu otak memperkuat asosiasi antara tindakan dan reward positif, sehingga memperkuat kebiasaan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk memberikan self-reward ketika kamu sudah berhasil melakukan kebiasaan tersebut. Tidak harus yang mahal kok untuk rewardnya. Dengan mengatakan terima kasih pada diri juga bisa. Yang kelima, temukan teman atau partner. Penelitian oleh Dr. Richard Wiseman, seorang psikolog dari University of Hertfordshire, menunjukkan bahwa memiliki teman atau partner yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kesuksesan dalam mencapai tujuan, termasuk membentuk kebiasaan baru. Berbagi tujuan dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi dan memberikan dukungan tambahan. Saat kamu memiliki seseorang yang mendukung kamu dan mengingatkan kamu untuk tetap fokus pada tujuan yang ingin kamu capai, kamu akan lebih bertanggung jawab atas semua tindakan kamu dan tentunya membuat kamu tetap konsisten. Bisa siapa saja, teman, pasangan, ataupun keluarga kamu. Yang keenam, perhatikan lingkungan kamu. Lingkungan fisik dapat mempengaruhi kebiasaan kamu secara signifikan. Dengan merancang lingkungan sedemikian rupa sehingga mendukung kebiasaan baru kamu dan mengurangi godaan yang dapat mengganggu, sebenarnya kamu telah menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kesuksesan kamu. Lingkungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi katalisator untuk perubahan yang diinginkan. Menurut Dr. Wendy Wood, seorang profesor psikologi dari University of Southern California, perubahan kebiasaan seringkali terjadi ketika lingkungan fisik mendukung perubahan tersebut. Merancang lingkungan yang mendukung dapat membuat proses pembentukan kebiasaan itu menjadi lebih mudah. Kamu bisa sampaikan kepada keluarga atau orang terdekatmu terkait target kebiasaan yang ingin kamu raih, sehingga mereka bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kamu untuk suksesnya rencana kamu itu. Yang ketujuh, latih kemauan diri atau willpower. Dr. Roy Baumeister, seorang psikolog dari Florida State University, mengatakan bahwa kemauan diri dapat dilatih dan diperkuat dengan latihan dan pengalaman. Menghadapi godaan kecil dan bertahan dapat membantu memperkuat kemauan diri. Kemauan diri dapat dianggap sebagai otot yang dapat dilatih
dan diperkuat. Dengan menghadapi godaan kecil dan bertahan dari dorongan untuk mengikuti kebiasaan lama, kamu dapat memperkuat kemauan diri kamu seiring berjalannya waktu. Latihan ini membantu untuk meningkatkan kontrol diri dan ketahanan terhadap godaan. Selanjutnya nomor 8 adalah perseveransi adalah kunci. Perubahan kebiasaan membutuhkan waktu dan ketekunan. Dengan mengingatkan diri sendiri bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam dan bahwa proses ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir, kamu dapat mempertahankan semangat dan keberanian untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan. Menurut Dr. Angela Duckworth, penulis buku Grit, The Power of Passion and Perseverance, mengatakan bahwa keberhasilan dalam membentuk kebiasaan baru seringkali tergantung pada tingkat kegigihan seseorang. Kemauan untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan adalah kunci utama. Jadi, tetap pelihara semangat dan kegigihan untuk melakukan perubahan yang kamu inginkan. Yang ke-9, refleksi dan evaluasi rutin. Melakukan evaluasi teratur terhadap kemajuan yang sudah dicapai memungkinkan kamu untuk mengevaluasi apakah strategi yang digunakan efektif atau tidak, dan apakah ada area yang perlu diperbaiki. Refleksi juga memungkinkan kamu untuk merayakan pencapaian kecil dan mengidentifikasi pola yang sudah berhasil, yang dapat memberikan dorongan motivasi tambahan buat kamu. Menurut Dr. Carol Dweck, psikolog yang terkenal dengan konsep growth mindset-nya, mengatakan bahwa merefleksikan kemajuan secara rutin memungkinkan seseorang untuk belajar dari pengalaman dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, yang ke-10, berikan waktu untuk kesalahan. Dr. Kelly McGonigal, seorang psikolog klinis dan penulis buku The Willpower Instinct, menekankan pentingnya mengubah pandangan terhadap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Hal ini membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi kesulitan. Kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran. Dengan mengakui bahwa kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, kamu dapat mengurangi tekanan pada diri kamu sendiri dan memperkuat ketahanan mental kamu. Alih-alih menyerah ketika menghadapi kesulitan, gunakan kesalahan atau kegagalan itu sebagai pelajaran berharga untuk ditingkatkan di masa depan. Mencoba tapi gagal itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Demikianlah teman-teman, dengan menerapkan setiap poin ini secara konsisten dan dengan kesabaran, kamu dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam membentuk kebiasaan baru yang positif maupun mengubah kebiasaan buruk akan jauh lebih mudah ketika poin-poin di atas diterapkan secara konsisten. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kamu menemukan informasi yang berguna dan bermanfaat. Jika kamu menikmati konten ini dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk memberikan like dan berbagi video ini dengan teman-teman kamu. Siapa tahu mungkin ada orang lain di luar sana yang juga membutuhkan informasi ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya seputar psikologi, kreativitas, dan pengembangan diri. Kami berharap dapat terus memberikan nilai tambah bagi kalian semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.